Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, yang pertama ana minta maaf karena keterlambatan ini. Sebenarnya ana udah siap dari tadi, tapi karena ada beberapa urusan penting, urusan kampus ini, jadi akhirnya terlambat. Kemudian untuk teman-teman di Sapa Muslim, kayaknya lagi bermasalah kameranya, tidak mau terbuka dia, tapi nggak tahu suaranya. Ya, kita akan mulai mengkaji tentang bab nomor 20 dari Kitabut Tauhid. Kenapa kita belajar Tauhid? Insya Allah pertanyaan yang semua bisa menjawab. Kalau Tauhid adalah kunci masuk surga. La ilaha illallah adalah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci orang masuk ke dalam agama Allah. Dan la ilaha illallah adalah cabang keimanan yang tertinggi kelaknya. Dan di dunia pun dia menjadi amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kemurnian tauhid. Ahlus sunnah wal jamaah itu bukan orang yang suka mengkafirkan. Kita tidak boleh mengeluarkan seseorang dari Islam kecuali dengan jelas kalau dia memang melakukan tindakan yang mengeluarkan dari Islam. Ahlus sunnah wal jamaah mengajak umat untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bicara tentang dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajak kepada tauhid, kadangkala akan mengalami gesekan dengan orang-orang yang mungkin tidak mengerti apa itu tauhid. Dengan orang-orang yang mungkin merasa selama ini, Ustaz, kenapa kok dilarang? Selama ini nggak ada yang melarang. Selama ini ustadz memperbolehkan. Bahkan kemarin anak ketika menjelaskan tentang masalah riba, masalah dosa riba, anak jelaskan secara detail di sebuah masjid ketika khutbah Jumat. Setelah itu anak nggak boleh lagi ceramah di masjid itu. Selesai. Ada larangan, Ustadz Syafiq tidak boleh datang lagi ke sini. Padahal itu masjid teman kita sendiri. Anak lulus di tempat itu, anak sekolah di tempat itu selama 7 tahun, ya 6 sama 1 tahun anak sekolah di sana. Anak menjadi punya beban, anak punya utang ingin menghidupkan kembali ma'had itu dan kampung itu. Tapi ternyata ketika anak membahas riba, akhirnya selesai. Ada apa? Karena selama ini nggak ada ustadz yang membahas. Seakan-akan ini ilmu baru yang disampaikan. Mau tidak mau akan menyinggung perasaan banyak orang. Dan betul banyak yang tersinggung dengan ucapan itu. Tapi alhamdulillah tugas kita menyampaikan kebenaran tapi tetap dengan cara yang santun, dengan cara yang penuh dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Kalau tidak, yang akan terjadi ya seperti mungkin yang menimpa ana, akhirnya ana nggak boleh lagi ceramah di situ karena mereka ngomong ustadz yang lain boleh masuk kecuali Ustadz Syafiq umpamanya. Alhamdulillah, ketika kita bicara tauhid, kita pun akan bersinggung. Ada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh hamba yang selama ini tidak pernah diingkari oleh ulama yang ada, oleh guru-guru yang ada. Karena dibiarkan. Dibiarkan itu karena banyak sebab. Bisa jadi karena ketidaktahuan seorang ustadz tentang hukum suatu amalan. Karena perlu kita sadari bersama bahwa ilmu yang detail seperti ini, kapan kita dapat? Kapan ibu-ibu dapat? Kapan ibu-ibu ngaji? Yang ngaji, baca kitab, baca Quran, baca hadis, baru aja. Nenek-nenek kita nggak pernah melakukan itu. Memang salah satu penyebabnya adalah
jajahan Belanda. Belanda menjajah kita 360 tahun dan kita tahu peran ulama pada waktu itu sangat dipersempit peran mereka. Kenapa dipersempit? Karena berbahaya ketika umat itu tahu dengan kebenaran. Ketika umat itu faham kalau ternyata kita bicara ini yang lebih baik. Kalau kita tidak bicara ini boleh, ini nggak boleh, tapi kita bicara yang terbaik, yang ini seharusnya ditinggalkan. Itu ketakutan Belanda pada waktu itu. Akhirnya Indonesia merdeka dan alhamdulillah pelan-pelan ya kita lihat sekolah-sekolah Islam mulai menjamur, pesantren-pesantren mulai menjamur, kerudung mulai banyak, orang mulai banyak ngerti, tapi ternyata ada yang tidak suka dengan hal itu. Tentunya yang paling tidak suka adalah iblis bersama bala tentaranya. Baik, kita akan baca bab 22 ini tentang upaya Nabi SAW dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala pintu yang mengantarkan kepada syirik. Bukan hanya menjaga, tapi beliau menutup. Beliau juga mencegah. Menjaga ini sudah kita dapat. Mencegah ini jangan sampai yang sudah terjaga ini akhirnya jadi rusak nantinya. Tafadhal. Nah. Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan dengan hal ini, upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga tauhid hamba. Tadi kita lihat bahwasanya ada satu hal sebelum ana masuk kepada pembahasan ini. Dalam bahasa Arab disebutkan bukan Nabi SAW, tapi disebutkan Al-Mustafa. Apa artinya Al-Mustafa? Ibu-ibu, kadangkala kita dengar Allahumma salli ala nabiyil Mustafa. Ibu-ibu, nah, Mustafa apa artinya? Nah, masa nggak ada yang tahu artinya Mustafa? Mustafa itu artinya pilihan. Hamba pilihan, disebut Al-Mustafa. Rasulullah SAW karena cintanya kepada umatnya, beliau berusaha untuk menjaga umatnya dari segala hal yang membahayakan umatnya. Apa saja? Segala sesuatu yang berbahaya buat umatnya, baik itu masalah kemaksiatan, ditutup segala pintu menuju ke sana. Allah berfirman, kalau kita lihat di sini firman Allah di surat At-Taubah ya. Di surat At-Taubah ayat 128. Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Bukan dari kaum yang lain. Ada yang mengatakan dari kaummu ini dari bangsa Arab. Tapi pendapat yang rajih dari kaummu artinya dari manusia. Tidak diutus dari bangsa jin. Tidak diutus dari malaikat. Tapi dari kaum kalian sendiri. Ini menjadi motivasi buat kita kalau kita bisa meniru Nabi itu. Karena Nabi itu sama dengan kita. Yang dimakan sama dengan yang dimakan kita. Dia berpakaian seperti dengan pakaian kita. Dia menikah. Dia punya anak. Dia punya keturunan. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita umatnya untuk meniru beliau sesuatu yang mudah. Azizun alaihi ma'anitum. Di sini disebutkan azizun alaihi ma'anitum. Berat terasa olehnya penderitaan kalian.
Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Jadi ingat aturan-aturan yang dibuat oleh Rasul SAW, yang tentunya itu wahyu dari Allah, karena beliau tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Itu tidak untuk memberatkan umatnya. Seringkali beliau ingin umatnya melakukan sebuah amalan, tapi beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya sholat isya ini aku akan akhirkan. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan wajibkan orang untuk pakai siwak setiap berwudu. Laula an asyqa ala ummati. Terus Nabi mengatakan hal itu karena takut memberatkan umatnya. Baik, sholat tarawih. Rasulullah SAW berapa hari sholat tarawih? Ibu-ibu, berapa malam beliau sholat tarawih? 3 malam cuma. Yang berjamaah di Masjid Nabawi itu 3 malam. Setelah itu beliau tinggalkan. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kata, kenapa enggak keluar tadi malam, kata dia. Apa kata Nabi SAW? Aku takut sholat itu diwajibkan atas kalian, dan kalian nanti enggak mampu melaksanakannya. Artinya beliau meninggalkan sesuatu padahal beliau suka karena cintanya kepada umatnya. Taib. Harisun alaikum. Oh, beliau begitu semangat untuk memberikan kebaikan buat kalian. Di antara cintaan Nabi kepada kita, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi itu punya doa mustajab. Ada satu doa permohonan yang Allah akan kabulkan permintaan dia. Fasta'jala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi mereka telah melaksanakan doa mereka di dunia. Dan aku sembunyikan doa itu buat siapa? Syafaat buat umatku kelak pada hari kiamat. Oleh karena itu segala bentuk kebaikan itu sudah Nabi jelaskan di muka bumi ini. Segala kejahatan yang bisa membahayakan umatnya udah selesai Nabi jelaskan kepada umatnya. Sehingga agama ini sempurna. Kita tuh tinggal nerima, tinggal jalanin. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau begitu pengasih, begitu penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka seorang yang meyakini kalau Nabi itu adalah yang pengasih, yang penyayang, yang beliau adalah orang yang paling memberikan nasihat buat umatnya, beliau adalah orang yang paling menginginkan kebaikan buat umatnya, di sini. Apabila ada sebuah amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam urusan ibadah, dalam urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia harus berhenti. Kenapa? Aku rasa Nabi lebih tahu daripada aku. Aku rasa Nabi lebih ingin kebaikan buat umatnya daripada aku. Kenapa aku harus membuat satu aturan, satu hukum, atau satu tata cara dalam mendekatkan diri kepada Allah yang beliau sendiri tidak mengajarkan? Maka ayat ini sebagai bukti kuat kalau Nabi SAW itu telah menjaga tauhid hambanya. Kenapa kok tauhid yang dijaga? Karena kalau tauhidnya rusak, neraka. Kalau sekedar orang itu berzina, na'udzubillah min dzalik, dan Nabi menutup segala celah menuju zina, mulai dari menundukkan pandangan, nggak boleh berkholwat, ya, nggak boleh menyentuh wanita yang bukan mahramnya, terus itu semua sebenarnya karena beliau cinta kepada umatnya. Ada orang yang, Masya Allah, yang bertanya, Ustaz, kenapa sih nggak boleh kita bersalaman dengan wanita? Bukankah dia saudari kita dalam Islam? Betul nggak ibu-ibu? Ibu-ibu ini kan saudari dengan lelaki yang muslim. Kenapa kau nggak boleh bersalaman? Sampaikan Rasul SAW itu nggak bersalaman dengan wanita. Jangan kau mengatakan, Ustaz, aku ini bersalaman, tapi hatiku nggak ada macam-macam, Ustaz. Hatiku bersih gitu kan. Itu sudah masalah yang memang harus diluruskan dalam umat ini. Taib. Bagaimana beliau menjaga tauhid umatnya? Kalau kita lihat bab yang sebelumnya, semuanya itu bentuk tindakan preventif Nabi menjaga tauhid. Tapi kenapa dikhususkan di bab ini? Karena untuk menjelaskan kepada para ulama, bukan hanya kepada umat,
menjelaskan kepada orang-orang yang berilmu kalau nabimu itu begitu perhatian dengan tauhid. Ada orang yang mengatakan, aduh kenapa sih tauhid lagi, tauhid lagi. Tauhid itu 10 menit selesai. Pelajaran tauhid itu 10 menit selesai. Ya kalau fikih kita banyak banget. Momennya seperti itu yang menjelaskan. Subhanallah. Lihat tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah berhenti menjelaskan tentang tauhid. Mulai beliau diutus, dan itu awal dakwah beliau, sampai beliau mau meninggal dunia. Yang diingatkan tetap tauhid. Karena tadi, ketika seorang bertauhid kepada Allah dan dia melakukan dosa, dia berzina, dia mencuri, dia melakukan dosa yang macam-macam, tapi tauhidnya selamat, insya Allah harapan masuk surga masih ada. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, fadli dibaca. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Bersolawatlah kepadaku, karena sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Barakallahu fiik. Tunggu bentar jemaah. Kita ini karena masih manual. Ya. Nih hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura. Kalian jangan menjadikan rumah kalian kuburan. Apa maksudnya jangan menjadikan rumah kalian kuburan? Ibu-ibu. Apa maksudnya? Gimana? Apa maksudnya jangan menjadikan rumah itu kuburan? Macam-macam. Artinya menjadikan posisi rumah itu seperti kuburan. Kuburan itu bukan tempat sholat. Kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menjadikan rumah kita itu rumah yang penuh dengan ibadah, yang penuh dengan cahaya. Artinya di rumah itulah kita seharusnya sholat sunnah. Begini para lelaki, ada lelaki-lelaki yang masya Allah sholat ke masjid terus, di rumah nggak pernah sholat. Kenapa? Sholat malam tahajud di masjid, duha di masjid, qobliyah ba'diyah di masjid. Istrinya kadang-kala datang bulan dan nggak ada sholat. Maka tatkala itu kalau tidak ada baca Quran di rumahnya, tidak ada sholat di rumahnya, rumah akan menjadi kuburan. Dan juga jangan sampai rumah itu menjadi kuburan. Seorang muslim ingin menjadikan rumahnya, sering kita dengar baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan apabila kau ingin rumahmu menjadi surgamu, tadi hidupkan rumahnya dengan Al-Quranul Karim, dengan bacaan-bacaan yang dicintai oleh Allah SWT, dengan sholat di sananya. Dan Rasul SAW mengatakan, jangan kalian jadikan kuburanku tempat perayaan Id. Id ini seperti Idul Fitri, seperti Idul Adha. Id ini adalah tempat atau waktu yang senantiasa diulang-ulang. Ya, perayaan tadi berulang lagi, baik itu tiap bulan, baik itu tiap tahun. Yang penting kuburan itu menjadi tempat perayaan. Orang itu datang ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang lagi ke sana, datang lagi ke sana, sehingga seakan-akan kubur ini tempat perayaan buat mereka. Ustaz, apakah kita nggak boleh berkunjung ke kuburan Nabi SAW? Diperintahkan kita untuk berziarah kubur, tapi jangan dijadikan tempat perayaan. Enggak. Kau datang ke sana, ucapkan salam. Kau datang ke sana,
ucapkan salam, doakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pergi. Wasallu alayya, dan berselawatlah kepadaku. Ini salah satu bentuk cinta umat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun kita berada. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan bersalamlah kalian kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi bicara salawat itu tidak harus datang ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Enggak. Bahkan Nabi memerintahkan kepada kita untuk bersolat dimanapun kita berada. Kadangkala ada orang yang bersolawat harus menghadap ke kuburan Nabi SAW. Tidak. Ibu-ibu lagi masak, lagi nyapu, lagi goreng, lagi cuci-cuci, umpamanya lagi apapun dia lakukan. Di rumahnya, di tempat-tempat yang diperbolehkan berzikir. Lalu dia mengatakan, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu sudah cukup. Kenapa Nabi melarang menjadikan kuburannya tempat perayaan? Takut itu menjadikan seseorang meyakini yang seharusnya tidak dia yakini terhadap Rasulullah SAW. Seperti apa? Ya, seperti berpendapat Nabi sebisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dia. Tidak semua orang yang berziarah ke kuburan Nabi SAW itu hanya datang mengucapkan salam. Ada yang kirim surat. Jadi ada lubang dalam Masjid Nabawi itu, kadang dilemparin surat sama mereka. Kok bisa ada surat? Dia kirim surat kepada Nabi SAW. Nabi sudah meninggal dunia. Beliau hidup di alam barzakh. Apabila kita butuh sesuatu, maka minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, dulu para sahabat bertawasul kepada Nabi SAW di masa hidupnya. Setelah itu selesai. Baik, kita lanjutkan. Atas masuk di dalamnya dan berdoa. Ali pun segera melarangnya dan mengatakan, maukah engkau aku beritahu dengan sebuah hadis yang kudengar dari bapakku dan kakekku bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan dan jangan pula menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Bersalawatlah kepadaku karena ucapan selamat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Masya Allah. Ini lihat kita kejadian, sebuah kejadian di masa salaf dulu. Bagaimana Ali ibn Husain, ibn siapa ibu-ibu? Nah, Ali bin Husain bin siapa bapaknya lagi? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia adalah cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan Ali Zainal Abidin. Artinya kita bicara dia ini Habib. Naam, min ahbabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari cucunya Nabi Alaihi Wasallam. Beliau melihat ada orang selalu datang dia ke celah pada kuburan Nabi, karena dulu kuburan Nabi ya tidak seperti sekarang yang tertutup terjaga. Dulu orang bisa masuk ke sana. Dia masuk, kemudian dia berdoa di dalamnya. Terus-terusan dia melakukan itu. Maka ditegur oleh Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Qala, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku. Artinya Ali ibn Husain mendengar hadis ini dari Husain yang tewas di Karbala.
Dan Husain mendengar dari ayahnya yaitu Ali. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, la tattakhidhu qabri 'idan. Jangan kalian jadikan kuburanku tempat perayaan, tempat yang selalu kalian balik ke situ lagi, balik ke situ lagi, balik. Jadi ada sebuah acara khusus di tempat itu. Kita tahu di Indonesia ini banyak perayaan-perayaan tertentu. Perayaan hari ini, perayaan hari itu. Artinya menjadikan momen tertentu untuk merayakan sesuatu. Dan kalian jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Fa inna taslimakum la yablughuni aynama kuntum. Kalau kalian bicara salawat, kau hendak mengucapkan salam kepadaku dimanapun engkau berada, sampai kepadaku. Artinya nggak perlu datang. Dan tidak perlu nunggu datang. Tapi kalau kita datang ke Masjid Nabawi, ya ucapkan salam. Kita ketika masuk Masjid Nabawi, jangan Masjid Nabawi. Kita sunnahnya kalau masuk masjid baca apa ibu-ibu? Baca bismillah. Kemudian bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu berdoa, Allahumma gfirli. Waftahli abwaba rahmatika. Kita mengatakan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan bagi aku pintu-pintu rahmatmu. Tetap kita memohonnya kepada Allah. Salawat itu menjadi wasilah buat kita. Agar Allah mengabulkan doa kita. Jadi peristiwa orang-orang yang mengagungkan kuburan. Ingat, mengagungkan kuburan bukan syirik. Membangun kuburan, membuat ini, itu, macam-macam, itu bukan syirik. Faham ibu-ibu? Itu bukan syirik, tapi itu nggak boleh. Haram itu hukumnya. Karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kadang-kadang mengatakan, ini ustadz katanya bangun kuburan syirik. Katanya. Bukan. Itu bisa mengantarkan kita lihatlah. Kuburan-kuburan yang selalu dikultuskan itu mesti yang dibangun. Atau awalnya tidak dibangun, lalu dibangun. Padahal Rasul SAW subhanallah, beliau melarang hal itu. Para ulama semua sepakat kalau Nabi melarang hal itu. Kalau kita bicara ada khilaf. Ada khilaf di antara mereka tentang larangannya ini sampai haram atau cuma makruh. Tapi dilarang tentunya. Kita kalau tahu itu dilarang, dengan kesepakatan ulama mereka melarang hal itu. Walaupun ada ibarat mengatakan akrahu dzalika, aku membenci hal itu. Lalu kita menyenangi hal itu. Seharusnya kalau ulama yang membenci itu kau jadikan sebagai dalil umpamanya. Enggak, sebenarnya ulama tidak mengharamkan membenci hal itu. Kau seharusnya benci. Kalau kau bertaklid kepada ulama-ulama tersebut, ya kalau kita nggak punya dalil, nggak punya apa, ya sudah. Kau gimana pendapatmu? Aku benci juga. Karena alim ulama Imam Syafi'i membenci hal itu umpamanya. Kita pun seharusnya membenci hal itu. Baik, kita masuk kepada kandungan bab ini. Nah, tafadhal. Nah, tafsir surat Bara'ah ayat 128 nih. Ini yang menceritakan tentang bagaimana kecintaan Rasul SAW. Dan nanti bab-bab yang selanjutnya akan menjelaskan bagaimana kasih sayang beliau kepada umatnya. Bagaimana beliau tidak ingin menyusahkan umatnya. Bagaimana beliau telah menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya. Kita nih, ya Allah jamaah, sebenarnya enak jadi umat Islam. Nggak repot. Kenapa kok kita katakan nggak repot? Kita udah jelas ikutin aturan. Ada perintah, amalkan. Nggak mampu, istighfar. Ada larangan, tinggalkan. Artinya tinggalkan larangan ini, Ustaz katanya sebagian ada yang mengatakan makruh gitu kan. Oke, sebagian ada yang mengatakan makruh. Tapi yang mengatakan makruh juga sepakat kalau itu larangan. Namanya dilarang, ya kau tinggalkan. Walaupun ada yang berpendapat makruh. Nah, lanjutkan. Subhanallah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita berpikir, Ustadz, kenapa sih kuburan Nabi Muhammad SAW nggak boleh kita agungkan, nggak boleh kita macam-macam kepada beliau? Itu kan kuburan orang yang paling mulia di muka bumi ini. Betul, itu kuburan orang paling mulia. Dan Nabi Sayyidu waladi Adam. Sayyid. Beliau yang termulia di antara anak-anak Adam itu Rasulullah SAW. Tapi beliau sendiri yang ngomong itu jangan. Kalian jangan jadikan kuburanku tempat perayaan. Kenapa beliau melakukan hal itu? Kenapa beliau menyampaikan hal itu? Kalau bukan karena cintanya beliau kepada umatnya. Untuk menutup celah ini. Kalau Nabi aja tidak mau, kenapa kuburan yang lainnya kita jadikan tempat perayaan? Artinya terus ada acara berziarah di tempat itu nanti. Tiap 3 bulan sekali, tiap bulan sekali nanti ada macam-macam di tempat itu. Nabi aja tidak mau sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umatnya. Karena mau tidak mau jamaah ini anak ingatkan. Di dalam sebuah kitab judulnya Tarikh Hadramut As-Siyasi. Ini cerita pengarang kitab itu. Namanya Salah Al-Bakri. Dia lahir di Yaman, di Hadramut. Sebelum dia kemudian meninggalkan Hadramut ke Indonesia. Dia cerita ketika dia kecil, dia sakit. Dia sakit panas, nama panasnya itu humma al-wardiyah, humma wardiyah. Dia panas, kata ibunya, kau berangkatlah ke kuburan Syekh Al-Haddar, Habib Al-Haddar namanya. Kau berangkat ke sana, kau bawa sesuatu, kau minta kesembuhan di sana. Dia datang ke kuburan. Dia pegang lisannya, dia minta di sana ya kepada Habib ini yang meninggal dunia. Lalu dia makan debunya. Tanahnya itu dimakan. Dan kata dia, subhanallah, besoknya ana sembuh. Besoknya sembuh, kata dia. Akhirnya, ya karena orang nggak ngerti. Ana berangkat ke pasar, ana beli minyak, beli sesuatu, ana hadiahkan ke kuburan. Kok bisa itu terjadi, jemaah? Apa memang Rasul SAW menyuruh kita melakukan itu? Artinya kalau kau sakit, kau datang ke kuburan orang yang alim, kau ya berdoa di sana, kau makan debunya atau apa. Makanya di Baqi itu kadangkala ada orang yang ngambil debunya, debu kuburan, taruh di kantongnya. Ada yang seperti itu. Padahal ulama semua sepakat itu larangan. Nabi menutup celah, kuburannya jangan, apalagi yang lainnya. Kalau kuburan Rasulullah SAW dilarang untuk jadikan tempat perayaan. Bagaimana kuburan yang lainnya yang kadang-kala menjadi ya wallahu a'lam, menjadi sesuatu yang seharusnya orang berpikir kembali, dirujuk kembali kitab-kitab para ulama. Kalau mungkin kau mengatakan, oh ini apa aliran terlalu keras, kata dia. Baca kitab ulama-ulama kita. Mereka menyuruh atau melarang. Akan dapat, oh mereka melarang Ustaz. Tapi mereka tidak mengharamkan. Tapi larangan itu seharusnya ditinggalkan. Kenapa engkau ketika berbicara larangan, kau bicara haram dan tidak haram? Sesuatu yang dilarang seorang muslim, kata Rasulullah SAW, idza nahaitukum anhu fajtanibu. Kalau aku melarang kalian, tinggalkan. Kalau aku nyuruh, lakukan semampu kalian. Tapi kalau larangan, kita kan nggak butuh gerak. Kau dilarang, kau jangan ke tempat itu, ya udah kau duduk di sini. Nggak perlu tenaga, nggak perlu keluar energi. Ketika orang itu dilarang. Tapi kalau disuruh, kita keluar energi. Larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membangun kuburan umpamanya. Itu dilarang, ya udah tinggal. Baik, yang ketiga, subhanallah, itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau menginginkan keimanan, beliau menginginkan keselamatan buat umatnya, beliau sangat belas kasih kepada umatnya. Makanya kita nih, kalau ada amalan yang harus diamalkan dan itu perintah Nabi, amalkan. Ada larangan, tinggalkan. Ada perbedaan pendapat, Ustaz, kita nggak ngerti Ustaz. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang melarang. Kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati. Ikut sunnahku, kata Nabi alaihi salatu. Semua udah dijelasin. Baik, lanjutkan. Nah, Rasulullah SAW melarang orang ziarah kuburan dengan cara tertentu. Artinya menjadikan itu tempat perayaan tadi. Sesuatu yang berulang terus sehingga sampai dibikin sebuah acara di tempat itu. Waktu tertentu, jam tertentu mungkin, ada bulan tertentu dijadikan itu. Nabi SAW melarang hal itu. Ziarah kubur padahal sunnah. Ziarah kubur Nabi SAW apalagi. Itu sesuatu yang disyariatkan kita berziarah kubur. Jadi yang dikatakan ada orang gimana kau melarang ziarah kubur? Tidak. Nabi juga tidak melarang ziarah kubur. Tapi ada model tertentu ziarah kubur yang dilarang. Tujuan ziarah kubur yang paling utama. Kalau kita bicara tujuan ziarah kubur itu dua. Apa ibu-ibu? Tujuan ziarah kubur yang dua. Nah, kita sudah sampaikan tuh. Yang pertama, mengingat kematian. Yang kedua, mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada yang meninggal dunia. Karena tatkala kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu dia akan menjawab salam itu. Doa, ya kita doa di sana nggak ada masalah. Mendoakan yang meninggal dunia. Tapi ingat, berdoa di tempat itu tujuannya untuk yang meninggal dunia. Dan di tempat lain kita bisa mendoakan. Disyariatkan ziarah kubur. Tafadhol. Kau mau datang ke kuburan Rasul SAW. Mau berziarah, mau ucapkan salam. Silahkan. Tapi Nabi berpesan. Jangan sampai kita melampaui batas. Ya. Dan selanjutnya. Nah. Beliau melarang terlalu sering ziarah kubur yang tadi. Id. Seperti kejadian Husain bin Ali melihat. Karena itu terus dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Terkadang akan terjadi perubahan niat. Yang awalnya ziarah kubur untuk mengingat mati. Ana waktu itu pernah minta sama ibu-ibu untuk mendengarkan ada orang yang curhat di kuburan. Udah nonton nggak ibu-ibu? Belum? Coba ditonton tuh, curhat di kuburan. Awalnya kau itu mengucapkan salam kepada dia dan engkau di sana itu mendoakan dia bukan untuk ngobrol sama dia. Duduk kesian Ustaz, sendirian dia Ustaz. Nggak ada teman mainnya. Akhirnya orang-orang keluarganya datang ke kuburan, dipukul. Pak, gimana Bapak di dalam Pak? Kira-kira kalau ada yang jawab. Pas ngomong Pak gimana Bapak di dalam, tahu-tahu ada suara dari dalam. Kita kan kabur. Karena kita tuh sudah selesai urusan dia. Tetap ziarah kubur dianjurkan, tapi menjadikan tempat perayaan. Itu yang tidak boleh. Nah, silahkan lanjutkan. Nah, tadi yang kita bicarakan. Jangan dijadikan rumah itu kuburan. Kita memperbanyak sholat sunnah di rumah. Dan ibu-ibu ini subhanallah kalau anda lihat. Dia itu memiliki peluang yang banyak untuk sholat sunnah. Sebagian ulama itu sholat sunnah dalam sehari ada yang sampai 100 rakaat dia sholat sunnah. Dan itu peluang banyak buat ibu-ibu apalagi yang di rumah. Kecuali dia udah sibuk dengan pekerjaan. Dia mungkin jadi ustadzah, dia ngajar. Atau dia ada pekerjaan lain di rumah. Tapi ada ibu-ibu yang Masya Allah. Ibu rumah tangga. Enak banget jadi ibu rumah tangga sebenarnya kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang mengatakan Ustadz bosan Ustadz di rumah terus. Nah, memang kadang-kala kita bosan. Kalau kita tidak bisa menghilangkan kejenuhan itu dari dalam rumah kita. Sebagian ulama ditanya, kau itu gak bosan dalam rumah terus? Kata ulama ini, gimana aku mau bosan? Aku hidup bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dia itu kerjanya baca hadis, qala Rasulullah SAW, baca perjalanan hidup Nabi. Nggak akan bosan.
Ada orang yang pegang remote kerjanya nonton film. Bosan nggak dia? Terus remote-nya dipegang ganti dari habis Isya sampai jam 2 malam. Karena nyaman dia hidup di... Itu kebohongan semua padahal film-film itu. Bagaimana kalau yang kau baca adalah sejarah Rasul SAW. Cerita nih. Kisah-kisah para nabi. Apa kau akan bosan dalam kehidupan ini? Insya Allah enggak. Baik, maka tadi sholat sunnah di rumah. Dianjurkan sholat sunnah di rumah. Jadi ibu-ibu perbanyak sholat sunnah di rumah. Sambil nunggu waktu duhur. Kadang-kala ya. Sholat duhanya di akhir waktu. Nggak ada masalah sambil nunggu waktu duhur. Dia berzikir, dia ngaji. Sholat sunnah lagi, sholat sunnah lagi. Nah, tafadhal dilanjutkan. Nah, ini berkaitan dengan sholawat, tidak harus antum ke kuburannya. Artinya ada orang di Indonesia, aku mau umroh, nanti aku mau sholawat di umpamanya di Raudhah. Dia mau sholawat di Raudhah umpamanya. Nah, itu tempat yang mulia, Raudhah itu. Kau banyaklah bersholawat di situ. Tapi ingat, kau di sini pun bersholawat, itu akan sampai. Kadangkala ada orang yang titip salam. Nah, Ustadz, kirim salam ya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Sebenarnya ketika engkau duduk di sini mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai nggak ke Nabi? Sampai. Ada yang menyampaikan kepada Nabi. Kalau kau titip sama aku, mungkin aku lupa. Tapi kalau kau baca di sini, yang menyampaikan itu malaikat. Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuna an ummatis salam. Kata Nabi SAW. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang keliling, yang kerjanya menyampaikan salam umatnya kepadaku, kata Rasul SAW. Jadi kalau kau mau kirim salam, kau baca langsung di sini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, itu ada yang nyampaikan. Malaikat langsung. Jadi nggak perlu nunggu orang umroh baru salam. Selama itu nggak pernah salam buat Nabi SAW. Baik, dilanjutkan. Nah, tadi masalah mengucapkan salam dari jarak yang dekat. Kita kalau ke kuburan memang dianjurkan mengucapkan salam. Alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita berziarah kubur. Tapi kalau kita dimanapun berada, kita bersalawat, itu sama dengan orang-orang yang umpamanya rumahnya di Medina. Sama, ada yang menyampaikan ke sana kepada Rasulullah SAW. Kadang-kala kita melihat di Masjid Nabawi, ada orang yang mungkin termasuk tindakan yang berlebihan ya. Dia itu kalau mau keluar masjid, dia menghadap ke kuburan Rasul SAW. Lalu dia nunduk. Dia entah apa yang dia baca, mungkin dia baca salawat buat Rasul SAW. Lalu dia pergi. Kalau kau mau mengucapkan salam ke kuburan, ya kau harus datang ke sana. Datang ke depan. Mengatakan Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kalau kau mau salawat, kita nggak ada dianjurkan kalau mau salawat itu harus menghadap kepada kuburan Nabi SAW. Enggak. Kita dalam beribadah dianjurkan dalam berdoa untuk menghadap ke kiblat. Bukan ke kuburan Rasulullah SAW. Tapi kalau kita lewat kuburan mengucapkan salam, ya mau nggak mau kita akan membelakangi kiblat dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Baik, lanjutkan. Subhanallah jamaah. Iya, berkaitan dengan Nabi SAW. Nabi sudah meninggal dunia. Dulu ana pernah tanya, ketika ana menyampaikan ceramah di kota Jeddah, di KBRI. Ana bertanya, Rasulullah SAW hidup atau meninggal dunia? Satu mengatakan, masih hidup. Ana ngomong, kalau kau katakan masih hidup,
Berarti para sahabat zalim waktu itu yang menguburkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalau dikuburkan Nabi SAW? Kalau masih hidup. Seharusnya dikeluarkan. Nabi sudah meninggal dunia. Beliau hidup di alam barzakh. Sebagaimana orang-orang yang mati syahid. Dikatakan ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang mati syahid itu hidup di sisi Tuhannya. Bukan di dunia lagi. Yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki. Nah, itu di alam barzakh. Dan Nabi SAW sudah meninggal dunia. Namun Allah menampakkan amalan umatnya kepada Nabi. Salawat itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tapi itu di alam yang berbeda. Walaupun masih di sini, belum di alam akhirat. Tapi sudah di alam yang berbeda. Sehingga kita nggak bisa ngobrol sama orang yang meninggal dunia di kuburan. Katanya Ustaz, kalau mengucapkan salam, ruhnya dibalikin ke yang meninggal. Iya, gimana Ustaz kalau ketika ruhnya dibalikin, Anda mau ngobrol sama dia? Itu kadang-kadang orang, subhanallah jamaah. Ingat jamaah, tugas seorang hamba itu amalkan kebajikan, amalkan perintah dan jauhi larangan. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebenarnya ya tadi anak kepingin masuk bab 23, tapi karena kita mulainya agak terlambat, anak mohon maaf. Nah, fadhal kalau kiranya ada pertanyaan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan, apakah boleh menyetel radio yang isinya murattal, bacaan Al-Quran Al-Karim, sedangkan kita itu tidak duduk menyimak? Artinya kita melakukan aktivitas kita sambil telinga kita mendengarlah. Kadang-kala mendengar, kadang-kala nanti pikirannya kemana gitu kan. Itu terjadi. Boleh enggak? Ana ingat ketika itu Syekh Abdurrahman Asy-Syudzaifi ditanya, Ustadz boleh enggak Ustadz? Ana nyetrika sambil dengarkan radio, kata dia. Kalau pendapat Syekh kata dia, janganlah kata Syekh. Kalau bisa kau fokus dengarkan itu. Tapi kalau anda lihat pendapat ulama yang lain nggak ada masalah. Karena kita pun ketika fokus, kita nggak kerja ya, kita dengarkan Al-Quran. Kadang-kala pikiran kita juga kemana-mana. Artinya sekarang nih ibu-ibu dengarkan kajian. Kadang-kala ada yang mikir, anak nanti pulang lewat mana ya? Subhanallah. Padahal itu hadir di kajian. Maka kalau kita mendengarkan Al-Quran, kita setel Al-Quran Al-Karim, tapi kita niat untuk mendengarkan. Artinya sambil beraktivitas, Anda mau dengarkan. Insya Allah nggak ada masalah. Walaupun tentunya lebih utama kalau kita duduk mendengarkan. Dan kalau bisa jamaah, mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Sekarang Alhamdulillah ada yang dibacakan artinya. Jadi bacaan ayatnya sama artinya. Mungkin itu untuk yang nggak paham bahasa Arab akan membantu dia untuk memahami Al-Quran Al-Karim ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah, iya, pertanyaan yang menarik tentang sholat 2 rakaat di raudhah. Apakah sunnah? Yang pertama, apa sih arti raudhah? Sebagian orang ya mungkin kurang paham. Kalau Anda boleh tanya ibu-ibu, apa arti raudhah? Nah, surga artinya? Nah, kok nggak ada yang jawab? Tafadhali ibu. Taman surga. Nah, raudhah itu taman surga. Rasulullah SAW mengatakan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku adalah taman dari taman-taman surga. Apa makna itu taman dari taman-taman surga? Ada 2 penjelasan para ulama. Dan uraian para ulama ini sebenarnya tidak bertentangan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya lokasi itu di antara mimbar dengan rumah Rasulullah SAW. Kalau kita lihat sebagian makam Nabi itu makan
atau mengambil bagian raudhah. Sebagian makam Rasulullah SAW itu masuk adalah raudhah sebenarnya. Karena untuk memberikan jarak agar orang tidak terlalu dekat dengan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lokasi itu adalah taman dari taman-taman surga, kelak akan diangkat menjadi taman di surga nanti. Tempat itu tuh. Yang kedua, beramal di tempat itu, ia akan membuat pelakunya insya Allah merasakan nikmatnya surga dan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, itu tempat termulia di Masjid Nabawi. Apakah kita dianjurkan sholat 2 rakaat di situ? Ya, dianjurkan beramal soleh di tempat itu. Apa saja amalannya? Mau sholat, mau ngaji, mau berzikir, mau berdoa. Tapi memang tidak ada hadis yang mengatakan secara spesifik berdoa di raudhah mustajab. Enggak, tapi kita tahu itu tempat yang paling mulia. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, abahnya Syekh Abdul Razak rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, dia menceritakan tempat yang paling mulia di Masjid Nabawi itu raudhah tentunya. Tapi kalau untuk sholat berjamaah, yang paling utama adalah shaf pertama. Shaf pertama yang paling utama untuk sholat fardu. Tapi untuk ibadah yang lainnya, maka raudhah adalah tempat yang paling mulia. Jadi kita disunahkan untuk banyak-banyak beramal di situ. Amalan apa saja sebenarnya yang bisa kita perbanyak dalam mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Kita tahu waktu duha itu adalah antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Artinya ketika matahari terbit kita nggak boleh sholat, masih ada larangan. Ya kira-kira sampai sepanjang anak panah ya, sepenggala itu baru kita sholat. Mataharinya udah tinggi dikit kita sholat. Sampai ketika matahari itu ada di tengah, kita nggak boleh sholat. Berarti waktu duha adalah di antara dua waktu itu. Kalau kita bicara jam, tentunya sulit ya. Karena terus terang di Jakarta sholat zuhur jam berapa? Jam 12 lewat 10. Di Jember sholat zuhur itu jam 11.44 menit. Maka nggak bisa. Subuhnya pun di Jember ini sekarang jam 4 lewat 1/4 mungkin ya. Kemudian di Jakarta mungkin subuhnya jam 5 kurang 1/4. Jadi ada perbedaan waktu, tinggal sekarang tadi. Kalau kita ngelihat waktu zuhur, paling tidak 1/4 sebelum waktu zuhur itu akhir lah kita batasin. Supaya kita jangan sampai sholat ketika matahari di tengah-tengah. Jadi kalau sholat syuruk itu sebenarnya sholat duha di awal waktu. Itu udah masuk waktu duha sebenarnya. Cuma karena dilaksanakan dengan ritual tadi, duduk di masjid ya, sampai matahari terbit, akhirnya dikenal dengan sholat syuruk. Tapi waktunya itu sudah waktu duha. Sudah waktu duha. Karena sebelum waktu duha kita nggak boleh sholat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Subhanallah, ya, Masya Allah. Ini kalau sudah kita bertanya tentang fadilah ya, Masya Allah. Ini pertanda orangnya udah baik. Karena ini bicara mau yang lebih baik. Boleh nggak kita murojaah sambil tiduran? Apakah ketika murojaah kita harus duduk ya, menghadap ke kiblat, harus dalam kondisi berwudu ya? Tentunya yang lebih utama adalah kondisi yang maksimal. Tapi nggak apa-apa kita murojaah ketika tidur. Karena kita tahu disunnahkan orang ketika tidur sebelum tidur untuk baca Tabarok. Surat Al-Mulk. Kita baca itu dalam kondisi tiduran. Kita baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru 3 ayat udah tidur. Nah, kadang-kala itu orang-orang 3 ayat udah tidur ya. Anda rasakan sedih karena udah ngantuk, tapi kita berusaha baca.
Beda kalau kita bacanya duduk tentunya. Kalau kita baca duduk mau nggak mau, kita akan selesaikan bacaan itu. Ya karena kita ya ingin selesai baru tidur. Tapi kalau nggak mampu, ya sambil tidur nggak ada masalah. Tapi tetap yang lebih utama memang Imam Malik bin Anas, Masya Allah. Ketika beliau hendak mengajar, beliau itu pakai baju yang paling bagus. Beliau pakai surbannya, beliau pakai wangi-wangian. Ditanya ama murid-muridnya, kenapa Imam kok mungkin bahasanya kok gaya banget ya kalau mau apa? Ini agak putus nih. Nah, kenapa kok gaya banget ketika hendak menyampaikan ilmu? Apa kata Imam Malik? U'adzimu bihi hadits Rasulullah SAW. Aku dengan ini hendak memuliakan, mengagungkan hadis Rasulullah SAW. Itu tentunya akan lebih sempurna jamaah. Dan terus terang kondisi-kondisi, ginilah, ibu-ibu yang dengarkan ceramah dengan bersandar. Lihat tuh. Itu beda dengan yang mendengarkan, apalagi kan ibu-ibu ini enak. Artinya ustadznya kan nggak kelihatan sama ibu-ibu. Mau selonjoran, mau kakinya kemana, kadangkala subhanallah. Karena pernah ada kejadian, Ustadz Firanda cerita, hafizahullah ta'ala, di Ma'had Jamil ya, di Jogja itu, ustadznya lagi ceramah, tabirnya itu jatuh. Ternyata sebagian siswi-siswi itu lagi tiduran, ada yang pakai you can see apa. Masya Allah. Karena memang ustadznya nggak kelihatan. Tapi kita kan kalau memang duduknya serius, insya Allah dapatlah pulang dari kajian ada yang terserap. Insya Allah. Begitu pula tadi kalau baca Quran murajaah sambil tiduran nggak apa-apa. Tapi kalau kita duduk itu akan lebih utama dan lebih memuliakan Al-Quranul Karim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Tafadhali. Nah, ya, berkaitan dengan fadilah surat Muluk. Memang ada khilaf di antara para ulama tentang kesahihan hadisnya. Tapi kalau ana buka lagi, ana pelajarin lagi kemarin itu karena ada yang tanya, ternyata ulama-ulama yang mensahihkan hadis tersebut cukup banyak ya. Dan ana rasa bisa diamalkan tentang fadilah surat Al-Muluk itu. Kalau nggak Syekh Albani juga mensahihkan hadis itu. Bahwasanya itu Rasulullah SAW mengatakan 30 ayat, ada 30 ayat dalam Al-Quranul Karim yang kalau dibaca oleh seorang muslim insya Allah akan melindungi dia dari siksa kubur, yaitu tabarok itu, dan dianjurkan dibaca juga sebelum tidur. Maka itu insya Allah akan melindungi dia. Bagaimana kalau dibacanya pas sholat isya? Ada yang bertanya. Kita sholat isya baca tabarok. Ya mudah-mudahan itu menjadi menjadi teman tidur kita akhirnya. Kita menutup hari itu dengan membaca tabarok. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya. Ini pertanyaannya, apakah jaksa boleh menerima hadiah setelah perkaranya selesai dari orang yang dia bantu? Kalau jaksa itu nggak dapat gaji dari pemerintah, nggak apa-apa. Dia dapat gaji nggak? Dapat gaji urusannya. Jadi dia itu membantu, udah digaji. Di sini seorang jaksa dituntut, kalau kita bicara profesionalisme, dia harus profesional. Artinya mau ngasih duit, nggak ngasih duit, aku udah digaji. Tapi biasanya ada jaksa-jaksa yang kalau orang ini menjanjikan sesuatu, dia ngomong, kalau nanti urusannya selesai insya Allah anak-anak kasih lah, buat abang lah, apa gitu. Berarti dia tidak melaksanakan tugasnya. Dia sedang hendak mencari uang dari situ. Makanya kalau kita bicara secara hukum dunia, boleh nggak jamaah? Secara hukum negara kita, jaksa nerima duit setelah perkaranya selesai. Boleh nggak? Kayaknya nggak boleh.
Terus gimana Ustaz kalau dipaksa Ustaz? Dan orang yang ngasih ngomong ikhlas Ustaz. Dia, iya kadang kalau dia ngomong, anak ini benar-benar ikhlas tanpa pamrih ya, anak sekedar ucapan terima kasih subhanallah. Dan dia tidak menolak, terima nggak apa-apa. Tapi berikan kepada negara. Karena bukan anak udah digaji. Artinya kita sampaikan ini anak dapat dari fulan. Karena anak membantu urusannya kata dia, anak tolak dia nggak mau, ya sudah anak balikan nih. Karena anak udah dapat gaji dari sini. Dari instansi situ dia udah dapat gaji. Tapi memang instansi ini ya na'udzubillah jamaah ya. Mudah-mudahan Allah jaga semua. Ini cerita ada teman mau ngembalikan tanah. Tanah itu bermasalah, dia mau balikan ke pemerintah lah. Dia ini tanah, ya dulu dia dapatnya nggak benar ini itu. Dan hasil korupsi lah tanah itu. Mau dibalikin. Mau dibalikin apa kata bagian pertanahan? Udahlah kita bagi-bagi bersama. Kata dia. Jadi mereka ini mau dibalikin ke pemerintah. Isinya yang di dalam itu kayak gitu. Terus gimana ini? Mau dibalikin kemana nih? Ana ya Allah ya. Kadangkala buah si malakama. Paling tidak kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak dimiliki oleh kita. Kita berikan wakaf untuk apa? Karena kalau memang masalahnya tadi, kalau dibalikin ternyata nggak amanah yang nerima itu. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, barakallahu fiik. Iya. Pertanyaannya bagus banget nih ya. Yang pertama berkaitan dengan orang yang baru mendakwakan sunnah di keluarganya, di rumahnya, tapi tidak mendapatkan sambutan yang baik. Kalau Anda lihat memang hampir seperti itu semua yang mendakwakan sunnah. Cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sampai diusir, dilemparin batu, sampai terluka, bahkan beliau mau dibunuh. Sahabat-sahabat Nabi, ada yang ketika menyampaikan kebenaran, kalau nggak salah namanya Abu Mas'ud Ibn Mughirah bin Syu'bah. Bukan Mughirah, Abu Mas'ud ini pamannya Mughirah bin Syu'bah. Bagaimana tatkala dia mengajak kaumnya kepada la ilaha illallah malah dipanah sampai mati dia. Menyampaikan hal itu. Itu sesuatu yang memang harus dilalui bagi orang yang menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu wasiatnya Luqman kepada anaknya, dia mengatakan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nih, wahai ananda, kau dirikan salat dan kau tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan kau bersabar menghadapi apa yang menimpamu. Artinya orang kalau sudah menyampaikan kebenaran, dia akan diganggu, dia akan disakiti, dia akan dicuekin, dia akan dikucilkan, dia akan dicela, dia akan dihina, dia akan macam-macam. Dan itu memang sudah sunnatullahnya. Makanya kalau kita bicara wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Nah, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, fasbir sabron jamila. Bersabarlah engkau dengan sabar yang baik. Bagaimana sabar yang indah, sabar yang cantik itu? Sabar yang tidak ada keluh kesah. Kita ngeluh sana, kita ngeluh sini, kita enggak. Sabar yang baik engkau. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau seperti bersabarnya ulul azmi minar rusul. Seperti bersabarnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Dan selama itu beliau dicela-cela terus. Yang beriman cuma sedikit. Maka tadi ibu yang mulai berdakwah, berapa tahun kau berdakwah? 100 tahun. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kita sudah mulai nggak sabar. Nabi Nuh 950 tahun.
Dan itu diperolok-olok sama umatnya. Bahkan gaya umatnya menolak itu sampai kupingnya ditutupin. Kalau ada Nuh lewat ngomong ditutupin sama bajunya. Jangan dengerin Nuh, jangan dengerin Nuh. Itu dilakukan oleh mereka dan bersabar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dibakar di dalam api. Nabi Musa alaihissalam, bayangkan, dikejar-kejar oleh Fir'aun, mau dibantai dia bersama kaumnya. Nabi Isa alaihissalam bahkan mau dibunuh oleh kaumnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita melihat itu kita akan bersabar. Dan ketika menyampaikan kebenaran, pilih ucapan yang tepat dan waktu yang tepat. Karena terus terang kesalahan kita menyampaikan itu berakibat fatal. Kadangkala orang menolak kebenaran bukan karena kebenaran itu, tapi karena kita salah cara menyampaikan kebenaran tersebut. Berkaitan sedih ya. Bersedih itu nggak masalah sebenarnya, tapi jangan berlarut-larut. Rasulullah SAW ketika ditinggal mati oleh putranya Ibrahim, beliau mengatakan, wal qalbu yahan, hati ini sedih. Tapi seharusnya, nih kita bicara seharusnya, seorang mukmin itu kalaupun dia bersedih, tidak sampai kesedihannya itu membuat dia meratapin musibah yang menghadapi dia. Makanya Allah senantiasa mengatakan orang-orang yang istiqamah itu senantiasa mendapatkan kabar gembira, an la takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut dan kalian jangan khawatir. Kalian jangan khawatir dengan masa lalu kalian, kalian jangan takut dengan masa depan kalian. Sudahlah, itu orang-orang yang istiqamah. Bahkan ada seorang alim ulama mengatakan alal aqin an la yaghtam fa innal ghamma la yanfa. Seorang yang berakal itu nggak boleh galau dia. Orang yang berakal nggak boleh galau. Kenapa? Karena kegalauan itu la yanfa, nggak ada gunanya. Kalau kau galau kau dapat duit, masya Allah, kita semua galau semuanya. Tapi galau duit nggak dapat, hidup tambah susah. Kelihatan orang yang galau. Ibu-ibu coba lihat teman-temannya sekarang di majelis ilmu itu. Wajahnya itu kelihatan. Oh, fulan nih lagi galau nih. Rautnya kelihatan. Nah, mayan fa jamaah. Jadi tadi, dan itu adalah ketika Abu Bakar bersedih di dalam gua, kata Rasulullah SAW, la tahzan, kau jangan sedih, jangan khawatir. Allah bersama kita. Jadi itu selalu berusaha seorang mukmin ini, kalaupun ada musibah yang menimpa, kemudian dia bersedih, jangan berlarut-larut dalam kesedihan itu. Sehingga membuat dia tidak beraktivitas. Tadi, kendi yang pecah udah nggak bisa dirakit. Udah. Nasi udah jadi bubur, ya udah. Kok jangan menangisi nasi yang menjadi bubur. Tapi gimana? Bubur itu jadi enak dimakan. Seperti itu kiranya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Alhamdulillah. Ana kasih waktu tambahan karena ana yang telat jemaah. Makanya ana mohon maaf, mudah-mudahan itu cukup. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Kalau mungkin tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan tadi, mudah-mudahan majelis ilmu ini diridhai oleh Allah Jalla Jalaluh, dan kita semua berdoa untuk dakwah ini, untuk Islam ini. Karena kita tahu makar dan konspirasi untuk memojokkan Islam dari mulai Nabi Muhammad SAW, Islam itu hendak dimatikan cahayanya. Tapi cahaya Islam akan terus Allah tampakkan walaupun orang-orang membenci hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.